saya mahasiswa nama Andi Rusdi dari JK Kuala Tungkal, Stigma Baitur Rahim. Saya di sini akan mengambil kasus tindakan pemasangan transfusi darah pada pasien dengan anemia. Mungkin itu perkenalan dari saya dulu Pak Ino. Nanti kita lakukan tindakan langsung ke pasiennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Apa kabarnya Bapak hari ini? Baik. Sudah agak enakan? Masih pusing-pusing kepalanya? Masih. Jadi kita akan ada tindakan untuk memasang infus ya Pak. Untuk gunanya nanti Bapak kan ada riwayat anemia atau kekurangan darah. Jadi kita akan transfusi darah. Tapi sebelumnya kita pasang infus dulu untuk menetralisir supaya darahnya bisa berjalan. Dan Bapak ada alergi tidak? Tidak ada? Ada Pak ya. Oke, kita pasang infusnya Pak ya. Sebelum kita melakukan pemasangan infus, kita persiapkan alat dulu. Cairan infus, infuset, avocat, plaster atau hipapik, kemudian kapas swab, handscoon. Sebelum kita melakukan tindakan, kita pasang dulu handscoon untuk jaga aman diri dari ketularan penyakit yang pada saat ini lagi mewabah. Ini transfusi set, kita buka. Sebelumnya kita lihat dulu cairan yang akan dimasuk, diberikan kepada pasiennya. Kita memakai cairan NaCl untuk spooling daripada darahnya. Kita lihat, kita buang dulu udaranya. Kemudian kita buang udara yang ada di dalam selang transfusi set tadi, dan kita pastikan tidak ada udara-udara yang di dalam transfusi set. Setelah kita siapkan peralatan transfusi set dan cairan, kita mempersiapkan pasien dan kita jelaskan tindakan kita akan memberikan cairan infus untuk melakukan transfusi darah. Bapak mau dari vena mana yang akan, arteri mana yang akan kita masukkan cairan infus untuk ininya. Kalau untuk transfusi lebih utamakan cari yang arteri yang agak besar, karena dia akan rawan akan terjadinya hematum. Maka kita cari yang agak besar. Bapak, kita cucuk dulu infusnya Pak ya. Ada. Sebelum itu kita pasangkan dulu tertutup-nya supaya cairan urat atau arterinya yang keluar, venanya yang keluar. Bapak genggam dulu Pak ya, dikit. Nah, setelah kita mempersiapkan posisi pasien, kita ambil avocat. Kalau untuk transfusi usahakan avocat yang besar, jangan avocat yang kecil karena rawan dengan terjadinya pembuntuan. Setelah kita pastikan, kita ambil swab, alkohol swab, dan kita bersihkan. Kemudian kita tusuk. Ini tadi. Setelah kita pastikan dia masuk,
Setelah kita pastikan dia masuk, kita fiksasi dulu, menandakan darah infusnya bagus atau enggak, ada keluar darah dari cairan dari avokat tadi. Kemudian kita fiksasi terlebih dahulu, sebelum kita masukkan ini. Setelah kita fiksasi, kita buka, kita masukkan selang infus dan kita tarik jarum besinya, dan kita pasangkan ininya atau niket, kita buka dan kita lihat cairan infusnya nempel setelah atau enggak. Dengan walaupun agak enak Bapak, sudah agak enakan, alkohol swab dan kita bersihkan, kemudian kita tusuk ini tadi. Setelah kita pastikan dia masuk, kita fiksasi dulu, menandakan darah infusnya bagus atau enggak, ada keluar darah dari cairan dari avokat tadi. Kemudian kita fiksasi terlebih dahulu, sebelum kita masukkan ini. Setelah kita fiksasi, kita buka, kita masukkan selang infus dan kita tarik jarum besinya, dan kita pasangkan ininya atau niket, kita buka dan kita lihat cairan infusnya nempel setelah atau enggak. Dengan walaupun agak enak Bapak, sudah agak enakan. Oke, Bapak nanti ini kita pasangkan cairan infus dulu, baru darahnya kita masukkan. Minimal untuk spooling transfusi darah 100 cc dalam satu kolok. Kemudian kita beri lasik untuk supaya jantungnya bekerja tidak terlalu berat. Kita beri lasik dulu untuk menetralisir juga. Setelah itu kita rapikan peralatan sambil menunggu cairan infusnya 100 cc untuk spooling. Oke Bapak, terima kasih Bapak ya. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, nama saya Bahariani, saya JK Naks Tanjak Barat. Hari ini saya akan membuat video tentang kasus hematemesis. Hematemesis adalah muntah darah berwarna hitam disertai dengan pengeluaran tinja berwarna hitam seperti adanya perdarahan saluran bagian atas. Penyebabnya biasanya karena kelainan di esofagus dan kelainan di lambung. Kelainan di lambung itu biasanya dengan perdarahan lambung atau sesak lambung. Manifestasi klinisnya yaitu seperti anoreksia, mual muntah, iterus, hepatomegali, kelainan pembuluh darah dan kelainan endokrin. Penyebabnya WOC-nya itu terjadi karena gastritis. Dari gastritis maka terjadi ulcus septicum. Maka terjadi karena perforasi lambung di duodenum. Selanjutnya akan terjadi perdarahan hematemesis atau melena. Dan itu pemeriksaan penunjangnya yaitu pemeriksaan radiologi, pemeriksaan endoskopi, dan komplikasi yang terjadi biasanya shock hipovolemik, anemia, koma hepatik, aspirasi, pneumonia.
penata laksanaannya seperti pemberian cairan infus, transfusi darah, dan obat-obat terapi penghenti perdarahan. Kita mulai pengkajian asuhan keperawatannya ya Pak ya. Ini ada pasien di IGD datang dengan keluhan muntah darah. Bu, perkenalkan Bu, nama saya Wahyani. Saya yang bertugas hari pagi ini. Ibu namanya siapa Bu? Ibu Fatimah, usianya berapa Bu? 45. Keluhannya apa sekarang Bu? Tadi malam makan 4 kali, sekarang Muntah darah. buang air besar juga berdarah 2 kali. 2 kali. Sudah berapa hari kayak gitu Bu muntahnya Bu? Muntah itu udah hampir 1 hari kemarin. Sebelumnya Ibu ada sakit kayak gini Bu? Belum pernah. Belum pernah. Ya, kalau kayak gitu kita tensi dulu ya Bu ya. Bentar Bu, kita tensi dulu ya Bu. Tensi Ibu 120/70. Normal Bu. Ada demam Bu? Demam. Jadi cuma keluhan muntah darah sama BABK. Ini hasil labornya sudah keluar. Ternyata Bu, aduh ya, kita lihat juga dulu. Hasil labornya keluar Bu, katanya demam. Jadi Ibu dirawat. Ibu dirawat Bu. Itu baik. Kalau gitu kita pasang infus ya Bu ya. Hari ini saya akan melakukan satu pemasangan infus. Infusnya NaCl. Terapi yang didapat dari dokter yaitu pemberian obat lambung seperti pantoprazol. Itu diinjeksikan langsung ke pasiennya. Boleh genggam tangannya Bu, kita pasang infusnya Bu. Genggam ya Bu ya. Infus, yang infus NaCl beserta infusnya, buket, kapas alkohol dan plester.
data-datanya yang didapat dari keluhan pasien. Yang pertama yaitu data subjeknya, pasien mengatakan mual, muntah, terus muntahnya bercampur darah, BAB hitam satu hari ini. Pasien tampak lemah, terus mukosa bibirnya kering, muntahnya saat di IGD 2 kali sebanyak 500 cc. Jadi masalah perawatan yang didapat yaitu defisit volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan aktif. Yang kedua yaitu katanya pasien mengatakan nyeri perut, terus dia merasa perutnya terasa perih, dan pasien tampak memegang-megang perutnya. Yang diagnosa yang kedua yang didapatkan itu nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologi. Yang ketiga yaitu dia menyatakan merasa mual, terus perutnya terasa penuh. Data objektifnya pasien masih tampak lemah, dan yang hasil yang didapat itu pasien mengatakan makannya kurang, jadi ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan ketidakmampuan untuk memasukkan atau mencerna nutrisi secara fisiologis. Intervensinya kita menghitung intake output. Pasien usia 45 tahun, berat badannya 58 kilo. Jadi untuk menghitung IWL-nya nanti itu dihitung selama 24 jam dengan rumus berat badan dikali 10, jadi 580 dibagi 24 jam didapat 24,2 cc per jam. Jadi IWL yang harus kita dapat selama per jam itu 24,2 cc per jam. Dan itu balance cairannya yang didapat selama 24 jam. Jika pemberian infus NaCl-nya diminta 20 tetes per menit, jadi kita dalam 24 jam itu 3 kolok atau 1500 cc per 1500 cc per 24 jam. Untuk menghitung balance cairannya itu yaitu input dikurangi output. Karena pasiennya tidak terpasang kateter, jadi kita cukup menanyakan ke pasien inputnya seperti infusnya masuk berapa, minumnya berapa, makannya berapa. Sedangkan untuk menghitung outputnya ya kita pantau selama 24 jam pasien itu buang air kecilnya berapa. Saya rasa cukup untuk penjelasan masalah intake output. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Ahya, mahasiswa Stikes Baitur Rahim Jambi, program Progresi DK Kuala Tungkal dengan NPM 202091136, yang mana pada hari ini saya ingin melakukan tindakan observasi tanda-tanda vital dan pergantian perban pada abses inguinal dextra pada Tuan Pipi. Assalamualaikum. Oh, selamat pagi. Benarkah ini sama Bapak Devi? Iya benar. Perkenalkan, saya nama perawat hari ini Pak. Nama saya Khairul Ahya yang akan merawat Bapak. Ya. Yang pada hari ini saya ingin memeriksa tensi Bapak, nadi, suhu, dan pernapasannya, serta membersihkan luka Bapak. Apakah Bapak bersedia? Oke. Pertama saya akan melakukan tindakan pencuci tangan dengan hand scrub.
Saya susunya. Semua Pak 36,6. Keputusan nantinya Pak ya. Kita ganti Pak ya. Tensinya 120 Pak, 80. Bisa kenapa? Permisi Pak ya. Sakit Pak? Sedikit. Ini. Tindakan yang saya lakukan hari ini sudah selesai. Apabila Bapak ada keluhan nantinya, apa merasa nggak enak, apa gitu kan, silakan hubungi perawat nantinya Pak ya.
Iya, terima kasih Pak. Sampai ketemu Pak ya. Iya, thank you. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cici Suryani Wulandari. Saya profesi nurse jalur khusus Sekolah Tungkal. Saya dari kelompok Delta. Hari ini saya akan melakukan life skill dengan pasien hematemesis melena. Di sini saya akan melakukan tindakan pemasangan infus sekaligus transfusi darah. Baiklah Pak. Persiapan alat di sini ada transfusi set, ada cairan ACL-nya, ini kantong darahnya. Di sini ada ifikat, ada alkohol swab, ada handscoon, ada tourniquet dan hand sanitizer. Di sini mulai tahap terminasi. Assalamualaikum Bapak. Benar dengan Bapak Rivaldi bin Ahyar. Bagaimana keadaan Bapak hari ini? Sedikit kurang baik. Apa yang Bapak rasakan? Kurang enak badan. Di sini saya perkenalkan, nama saya Perwali Cici. Saya bertugas pada pagi hari ini. Di sini kita akan melakukan tindakan pemasangan infus ya Pak ya, sekaligus untuk transfusi darah. Sini saya jelaskan dulu. Dari hasil pemeriksaan pagi tadi, darah Bapak HB-nya itu turun karena Bapak sudah muntah darah kan berulang. Jadi ini hasil pemeriksaan tadi pagi HB-nya 7, jadi kita harus melakukan transfusi darah ya Pak ya. Apakah Bapak bersedia? Ada yang ingin Bapak tanyakan mengenai tindakan yang akan kita lakukan pagi ini? Tidak, jadi sudah siap ya Pak ya. Kira-kira kita akan memakan waktu sekitar 15 menit. Oke Pak, kita lakukan ya Pak ya. Pertama kita cuci tangan dulu, lalu pakai handscoon. Di sini kita siapkan lapisan sertifikatnya. Kita isi terlebih dahulu. Pastikan tidak ada udara di dalam transfusernya. Kemudian kita pasang tourniquet. Kita cari vena yang paling besar karena untuk menghindari hematom saat cairan masuk. Genggam tangannya Pak. Kita tusuk sedikit ya Pak ya. Jangan bergerak. Kita pakai alkohol swab. Kita pastikan venanya tidak ada percabangan dan tidak pas di lengkukan lengan. Kita tusuk ya Pak ya.
pastikan darahnya keluar, itu artinya jarum benar masuk ke pena. Kalau kita buka tourniquetnya, kita mau pasang tanduk sisetnya. Pastikan cairan mengalir. Jika tidak ada hambatan, lanjut kita setelah masukkan pelangsang infus, kita atur tetesan 20 tetes per menit. Gimana Pak perasaannya setelah dipasang infus? Sedikit terasa ya Pak ya, sakit ya. Nanti ini kita tunggu cairan infusnya kira-kira 100 ml 15 menit lah Pak ya. Nanti kita lanjut langsung pasang transfusi darah, kita ganti kantong darahnya Pak ya. Oke, saya tinggal dulu sebentar ya Pak ya. 15 menit kemudian. Bapak, ini kita sudah masuk ya cairan NaCl-nya, sudah 15 menit, kira-kira sudah 100 ml. Kita ganti ya kantong darah ya Pak ya. Kita lanjut transfusi darah. Kita pastikan ini Bapak Rivaldi bin Ahyar ya. Darahnya golongannya O+ ya Pak ya. Ini kadaluarsanya masih 1 bulan lagi. Oke, kita ganti ya Pak. Pak ada alergi Pak? Sebelumnya alergi apapun? Tidak ada ya. Ganti ya Pak ya. Pastikan dia mengalir. Masuk. Nah, ini sekarang kita transfusi darah ya Pak ya, gunanya untuk menambah sel darah yang ada di tubuh Bapak sehingga Bapak tidak lemas lagi, untuk mengganti cairan yang keluar tadi. Nah, kita tunggu sampai dia habis ya Pak ya. Nanti saya kembali lagi ya Pak ya. Oke, saya tinggal 3 jam kemudian. Bapak, bagaimana perasaannya Pak? Lumayan enak. Coba kita ukur suhunya dulu ya Pak ya. Suhunya normal ya Pak ya, 36,2. Nah, ini transfusinya sudah mau habis, kita ganti ke cairan yang biasa ya Pak ya. Sekarang kita pakai cairan NaCl biasa. Kalau begitu hari ini tindakan transfusi darah sudah selesai ya Pak ya. Bagaimana perasaan Bapak setelah ada darah masuk ke badan Bapak? Terasa
Ini enakan badannya. Enakan ya Pak ya, tidak ada begitu lemasnya lagi ya. Ibu. Nanti kita cek lagi HB-nya, kalau sudah semakin meningkat berarti Bapak sudah normal lagi. Kalau masih HB-nya di bawah normal, nanti akan ada transfusi lagi, tergantung dengan dokternya Pak ya. Kalau begitu saya permisi dulu ya Pak ya. Terima kasih ya Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ishadia Rizka, mahasiswa Nurse CK Kuala Tungkal dengan NPM 2020911151. Pada stase KDP kali ini saya akan melakukan tindakan pada pasien dengan diagnosa suspek KP duplex aktif. Pasien ini datang dengan keluhan sesak, batuk lebih kurang 1 minggu yang lalu, lemas, kaki dan tangannya bengkak. Pada pasien dengan kasus suspek KP duplex ini, saya akan melakukan 2 tindakan pada pasien ini, yaitu yang pertama memberikan oksigenisasi pada pasien karena keluhannya yaitu sesak. Yang kedua lalu pemasangan infus pada pasien. Saya gunakan untuk memasang oksigenisasi yaitu tabung oksigen yang sudah tersedia dan selang oksigennya. Sedangkan pada pemasangan infus, cairan infus set yang sudah terpasang, aboketnya, kapas steril, kami menggunakan kapas biasa, dan juga hipapit, tourniquet. Karena pasien sesak dan sekarang ini banyak terdapat kasus COVID, kita juga akan menggunakan oximeter. Selamat siang Ibu, sesak ya? Apa maksudnya? Kemarin kan? Nafasnya sesak, satu nafas sesak. Ibu sudah nyaman dengan posisi sekarang? Sudah agak membantu ya? Oke, supaya lebih membantu lagi, kita pakaikan O2 pada Ibu ya. Kita berikan oksigen pada pasien sebanyak 2 liter per jam. Oke, karena kasus di sini banyak yang terkonfirmasi dengan COVID, kita cek dulu saturasi pada pasien, apakah pasien dengan saturasi rendah di bawah 90 ataukah tidak. Sekalian. Karena oh ya, enggak apa-apa. Saturasinya bagus 96. Selanjutnya kita lakukan pemasangan infus pada pasien. Seperti alat-alat yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi sekarang kita akan langsung melakukan tindakan. Kita akan melakukan pemasangan infus pada tangan pasien. Pasien kita suruh menggenggam, pasang tourniquetnya, kita cari vena yang paling besar pada pasien tapi yang tidak bercabang. Setelah kita temukan venanya, kita fiksasi menggunakan kapas swab alkohol. Setelah itu kita masukkan aboket secara perlahan pada vena yang sudah kita fiksasi tadi. Kita masukkan secara perlahan. Setelah sedikit mengeluarkan darah, kita masukkan agak ke dalam secara perlahan. Oke. Terus jarum bagian dalam aboketnya kita tarik juga secara perlahan keluar. Setelah kita tarik, kita sarankan pada pasiennya untuk melepas genggamannya dan tourniquetnya kita lepas. Setelah itu kita tahan aboket bagian, setelah jarumnya kita lepas, kita tahan aboketnya dengan menggunakan ibu jari dan meminta
giliran infus yang sudah terpasang infus setnya. Kita pasang ke aboketnya. Oke, kita alirkan cairannya secara perlahan dan kita lihat apakah terjadi edema atau tidak. Jika tidak, berarti pemasangan infus kita sudah baik. Setelah itu kita akan menggunakan Vitafix. Setelah semuanya terpasang, kita bereskan alat-alat kita. Terus kita tanyakan pada pasien, kita lihat ekspresi wajah dan juga kemajuan pasien, apakah nyaman dengan tindakan yang kita lakukan. Bagaimana Ibu, sudah enakan nafasnya? Sudah agak membantu ya? Ininya memang agak sakit sedikit, tapi nanti lama-lama juga tidak, karena ini akan membantu. Ibu kan lemes, tidak mau makan, juga untuk supaya kami masukkan obatnya, ada yang obat suntikannya lewat sini. Paham ya Ibu ya? Kita observasi pasiennya selama 10-15 menit. Ibu sudah 10, mungkin kira-kira 10 menit lebih ya. Bagaimana nafasnya? Rasanya agak lumayan. Nanti kalau misalnya masih agak ada batuknya Bu ya, Ibu coba untuk minum air putih yang hangat, tapi jangan pakai gula, karena gula akan merangsang batuk Ibu. Jadi banyak-banyak Ibu minum air putih ya Bu ya. Terus kalau misalnya Ibu ada batuk, Ibu coba tutup mulutnya ya. Tutup mulutnya, boleh Ibu menggunakan masker, atau misalnya Ibu rada sesak agak disundurkan maskernya juga nggak apa-apa. Terus jangan, kalau ada dahak jangan dibuang sembarangan ya Bu ya. Paham ya Bu sampai di sini? Oke, ada pertanyaan? Tidak. Nah, untuk infusnya ini saya sesuai dengan instruksi dokternya 20 tetes per menit. Tapi jika nanti kalau infusnya macet atau tidak, kalau infusnya macet, Ibu panggil perawatnya ya Bu ya. Paham ya Ibu? Ada pertanyaan? Tidak. Terima kasih Ibu. Baiklah, demikianlah tindakan yang dapat saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldi. Saya mahasiswa Nurse JK Kuala Tungkal. Saya akan melakukan tindakan atau pencast ke pasien gastritis. Baiklah, saya akan melanjutkan ke pasien. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldi. Saya bertugas pada pagi hari ini dari pagi sampai jam 2 siang nanti. Apa benar dengan Bapak Khairul Anjar? Bapak, bagaimana kondisinya pagi ini Bapak? Ada mual? Bapak ada muntah? Macam mana tidur malam tadi Pak? Nyenyak? Makan sudah pagi ini Pak? Belum Pak ya? Obatnya sudah dimakan? Belum. Bapak ada nyeri, boleh saya pegang Pak ya? Apa ada nyeri di bagian mana? Bagian perut. Pegang mana ya Pak? Sini. Ada rasa-rasa pedih. Baiklah Pak. Kami di sini akan melakukan pemeriksaan sedikit kepada Bapak dan melanjutkan memberikan pencast atau pengetahuan untuk Bapak ya. Untuk pencast Pak ya. Sebelumnya Bapak tahu tak dengan gastritis apa? Kalau gastritis ini dari bahasa awamnya atau bahasa orang biasanya disebut itu dengan penyakit mah. Mah itu di bagian lambung.
lambung yang luka, Pak ya. Nah, penyebabnya tadi, penyebab lambung luka tadi itu sebelumnya Bapak pernah mengonsumsi kopi, alkohol, Bapak perokok ya? Baiklah Bapak, di sini yang menyebabkan luka baik di bagian lambung tadi yaitu kayak alkohol, minum keras, seperti kafein, kopi, itu rokok juga sangat berpengaruh pada lambung Bapak. Kalau Bapak merasakan pedih perut Bapak itu kapan? Saat sudah makan atau sebelum makan? Sebelum. Baiklah Bapak, di sini kita masuk ke faktor risikonya Pak ya. Faktor risikonya penggunaan obat-obatan yang ini sepertinya ibuprofen, aspirin, itu obat-obat nyeri, kayak antibiotik, itu juga pengaruh sama lambung Bapak. Ada tanda dan gejala adanya gas di bagian perut Bapak, perut terasa penuh setelah makan, perut gembung terutama setelah makan. Bapak terasa tidak setelah makan? Bapak sebelumnya pernah makan makanan ini pedas? Pernah. Selain itu apa aja Bapak makan Pak? Asin, Pedas. asam, Asam-asaman. Seperti apa Pak? Mangga. Terus asam pedas. Terus. Baiklah Bapak, yang menyebabkan memancing atau memicu emak itu kambuh atau nyeri itu yang Bapak makan tadi yang harus Bapak kurangi seperti cabai, biji-bijian, seperti asam-asaman itu sangat harus dikurangi. Ya. Baiklah Bapak, ini kita sudah selesai melakukan pemeriksaan dengan PNKes. Sebelumnya ada yang ingin Bapak tanyakan lagi tentang penyakit Bapak ini? Ada Apa Pak? merokok boleh Pak? Merokok, sambil minum kopi masih boleh lanjut? Merokok atau minum kopi itu sebenarnya tidak dianjurkan, tapi karena sudah kebiasaan Bapak tadi, kita minta dikurangi. Ya, seperti kayak asam-asaman pun yang Bapak makan tolong dikurangi dulu. Itu boleh. Kayak sambal itu boleh sebenarnya, tapi dikurangi. Diatur Pak ya. Bapak. Baiklah Bapak, saya sudah selesai Pak ya. Saya permisi. Nanti kalau ada perlu boleh panggil saya atau pijit bersih yang ada di sini Pak ya. Baiklah, terima kasih. Saya sudah selesai melakukan pemeriksaan atau pemberian PNKes kepada pasien. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurzalina, Pak. Saya mahasiswa nurse dari JK Tungkal. Pada fase ini saya mengambil kasus kontroversial dan untuk intervensinya saya ambil dari laser. Saya langsung saja ya Pak. Kita mulai. Coba diputar. Oh, itu di jeda ya, Di? Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak. Betul dengan Pak Ahyar ya?
Gimana Pak? Tadi malam tidurnya nyenyak, masih sesak ya? Masih ya? Tidurnya gimana? Susah? Susah ya? Nah Pak, sebelumnya perkenalkan, nama saya Alina. Saya perawat yang berjaga pagi ini dari jam 8 sampai dengan jam 2 siang nanti. Nah, pagi ini sesuai dengan terapi yang dikasih dokter, karena Bapak masih sesak, jadi Bapak dapat terapi untuk nebulizer. Biasanya kalau orang-orang biasanya nyebutnya diasupin gitu Pak ya. Nah, untuk nebulizer ini sendiri mungkin akan memakan waktu 15 sampai 20 menit Pak ya. Bapak-bapak bersedia kita lakukan tindakan ini? Sedia Pak ya. Ini tujuannya untuk melebarkan jalan napas Bapak, dan sehingga diharapkan nanti napas Bapak juga lebih enak ya, lebih berkurang lah sesaknya gitu Pak ya. Kita mulai sekarang ya Pak. Sama hand sanitizer. Apa posisinya enak kayak gitu? Atau mau ditinggiin lagi? Kayak gitu aja. Sebelumnya udah pernah belum Pak ya diasupin kayak gini? Apa baru ini? Sudah pernah? Sudah ya? Jadi sudah terbiasa ya Pak ya? Kita pakai obatnya Kandipet Mbak ya. Ini jenis obat bronchodilator yang saya bilang tadi untuk melebarkan jalan napas. Ini itu campur dengan NaCl sebagai satu ya untuk menghindari. Sementara saya pasang ini, oksigennya kita lepas dulu Pak ya. Atau tapi kalau Bapak masak nggak apa-apa sih pakai oksigen itu, tapi sambil nebulizer Pak ya. Bentar ya. Ini nanti kita tiap 8 jam Pak ya, kita nebulizer kayak gini ya. Jadi semoga membina si sesaknya dikasih terapi ini. Nah, saya pasang ya Pak ya, sambil pakai oksigennya nggak apa-apa. Oke Pak. Duduk. Bapak kita tinggiin beda posisinya dikit ya. Duduk bisa ya kan? Nah duduk aja Pak. Bapak duduk sini. Saya tinggiin ya Pak ya. Sudah Pak. Lagi Pak. Sudah ya. Tengah Pak ya. Terasa selesai Pak ya. Buat nah ini mungkin sekitar 15 sampai 20 menit ya Pak ya. Pelan-pelan ya Pak ya. Ini kan masih sekitar 15 sampai 20 menit lagi. Nanti saya juga bakalan cek ini secara bersama ya Pak ya. Nanti kalau sudah selesai baru saya permisi dulu. Nanti saya balik ke sini lagi Pak ya. Lupa di asapin
dulu ya. Nah, sudah 20 menit ya Pak ya, dan obatnya juga udah habis. Kita lepas ya. Ya. Oke Pak. Nah, gimana Pak sekarang perasaannya? Atau agak lebih plong gitu napasnya? Lebih plong ya. Nah, nanti ini kalau nanti kita terapi lagi per 8 jam ya Pak ya. Di nebulizer Pak ya sudah ada kan hasilnya sekarang sudah mendingan lah ya. Nah, coba sekarang saya mau ukur saturasi Bapak berapa ya. Tadi kan di awal sekitaran 90-an juga ya, 95 ya. Nah, kita lihat. Berarti lagi nyamuk udah naik sih, udah nasal kanul. Oh, perkembangan wudhu. Keren Pak ya. Ini kan baru pertama kali dilakukan nebulizer juga. Nanti diharapkan nanti secara bertahap juga saturasinya juga makin bagus, nafas Bapak juga nanti makin hilang sesaknya ya Pak ya. Saya kira itu aja. Nanti saya cek lagi Pak ya PPP segala macam. Nanti secara berkala saya cek lagi. Sekarang itu aja dulu. Bapak istirahat. Kalau ada apa-apa bisa hubungin saya ya Pak ya. Nah, sekarang saya permisi dulu. Kalau ada apa-apa bisa hubungin lagi Pak ya. Saya permisi ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Silviani Yolanda Putri dengan nomor NPM 2020911144. Hari ini saya akan melakukan tindakan TTV, kemudian Penkes beserta intervensi, memberikan intervensi kompres hangat pada area yang nyeri. Pertama-tama kita membersihkan tangan. Kemudian memakai handscoon. Yang pertama-tama kita akan melakukan TTV. Assalamualaikum Bapak. Perkenalkan Bapak, nama saya Silvi. Hari ini saya adalah perawat pada pagi hari ini. Benar ini dengan Bapak Rivaldi? Iya. Hari ini pagi ini saya mau ngecek tanda-tanda vital ya Pak ya. Tanda-tanda vitalnya yaitu merupakan memeriksa tensi, tekanan darah Bapak, kemudian pernapasan Bapak. Kita anggap sudah menggunakan stetoskop. Stetoskopnya ditaruh di sini. Kita anggap sudah menggunakan stetoskop, kemudian kita tensi. Tensinya 120/80. Kemudian pemeriksaan respirasi sekaligus pemeriksaan nadi per menit. Setelah 1 menit didapatkan respirasinya 23 kali per menit,
Kemudian nadinya 100 kali per menit. Kemudian kita melakukan intervensi sekaligus penkes karena pasien ini kasus yang saya ambil adalah nyeri, yaitu penkes dan intervensi mengajarkan pasien cara non farmakologi untuk menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri. Bapak, perutnya masih sakit, Pak? Kalau saya lihat ekspresi Bapak juga kayak kurang tahan gitu ya, Pak ya. Keluarganya ada yang punya botol air hangat? Ada. Ini bapaknya, Bu. Bapak, kalau ada botol kaca, Pak, bisa diambil air panas ya, Pak ya? Botol. Yang itu ya, botol NaCl ya. Eceknya. Nah, botolnya. Dikat ya, Pak? Oke, satu. Oke, dekat lah. Bentar. Bapak potong. Tunggu ya, belum. Sudah? Oke, kita anggap ini botol kaca berisi air panas. Jadi Bapak, Pak pasien juga botol air untuk menurunkan atau mengurangi rasa nyeri, kita bisa menggunakan kompres air hangat. Cuma karena ini ada di posisi perut, mungkin pasien tidak nyaman kalau menggunakan kompres dengan kain. Makanya kita menggunakan botol air panas. Mengapa air panas? Karena apabila hangat mungkin keluarga agak repot harus mengganti terus dengan air hangat. Jadi kita menggantinya dengan air panas. Apabila terlalu panas, bisa dilapisi dengan kain. Kita taruh di area yang sakit ya, Pak ya. Di sini yang sakit, Pak. Iya, Pak. Bagaimana perasaannya? Agak sedikit hangat, Ibu. Enakan atau justru menambah sakit? Agak enakan. Jadi kompres air hangat ini sangat bisa membantu dalam sedikit meringankan rasa nyeri yang Bapak rasakan. Bukan hanya di perut, tapi bisa di area belakang atau di tempat nyeri lainnya, terutama di area perut. Kemudian saya mau tanya Bapak, Bapak ini kan sudah lama ya, sudah lebih dari 6 bulan yang lalu nih sakit dispepsia namanya, Pak. Perasaan Bapak kayak mana? Ada perubahan setelah berobat yang dulu atau masih? Masih, Bu. Jadi saya mau melakukan penkes ya, Pak ya. Jadi perlu Bapak ketahui bahwasanya Bapak itu sekarang menderita dispepsia. Dispepsia itu apa? Dispepsia itu adalah semua gejala yang merupakan gangguan dari saluran pencernaan. Misalnya contoh-contohnya mual, muntah, kemudian perasaan terbakar atau panas di area perut dan dada, nyeri yang pastinya, nyeri area di tengah ini atau biasa orang sebut dengan ulu hati, kemudian tidak nyaman, perasaan tidak nyaman, kembung, itu semua kita sebut dengan dispepsia. Apa penyebabnya? Nah, Bapak sebelum kesini ada sakit lain nggak sebelum ini? Mungkin pernah apendisitis, maksudnya usus buntu pernah? Belum pernah memeriksakan penyakit yang lainnya? Belum. Jadi dispepsia ini bisa disebabkan oleh penyakit gastritis atau disebut orang dengan MAH, tapi lebih dari 6 bulan. Kemudian bisa juga karena kanker lambung, tapi Bapak insya Allah aman ya, Pak ya, tidak ada kanker lambung. Bisa juga karena penyakit infeksi bakteri pada lambung dan banyak lagi. Bisa Bapak lihat, ini adalah gambar lambung. Kalau Bapak sering muntah atau merasa cairan asamnya itu keluar sampai membakar kerongkongan, itu biasanya cairan asam di perut Bapak keluar dari ini. Bisa Bapak lihat ya. Nah, kemudian kenapa sih Bapak ini bisa sakit? Faktor resikonya apa? Saya tanya, Bapak dulu sering menggunakan obat-obat penghilang nyeri tidak? Paracetamol atau ibuprofen?
paracetamol, Bu. Bukan ibuprofen ya? Ada ibuprofen itu. Sering menggunakan antibiotik? Sering. Ya, jadi biar Bapak ketahui bahwa pengalaman masa lalu atau apa yang kita konsumsi pada masa lalu itu bisa membuat kita sakit pada saat ini ya. Misalnya obat-obatan seperti steroid, kemudian antibiotik, kemudian ibuprofen, dan masih banyak lagi. Kalau untuk perempuan bisa salah satunya bisa estrogen atau pil KB itu bisa menyebabkan juga. Kemudian gaya hidup Bapak merokok kan? Iya, Bu. Berapa kali dalam sehari Bapak merokok? 1 bungkus, Bu. Sudah berapa lama? Sudah bertahun-tahun. Nah, itu juga Pak, makanya merokok itu sangat tidak dianjurkan, termasuk minum alkohol ya Pak ya. Bapak dulu pernah minum alkohol? Nah, Bu. Nah, jadi Nakal Bapak nih. selain alkohol, dengan merokok, teh dan kafein atau kopi juga bisa mengakibatkan pengikisan mukosa lambung yang menyebabkan Bapak sakit seperti ini. Nah, kemudian yang paling bisa kita cegah itu adalah makanan. Nah, makanan ini kita tidak boleh ya Pak ya terlalu terlambat makan, terlalu kekenyangan makan, kemudian makannya terlalu cepat, itu tidak boleh. Jadi cara kita mengatasi nyeri ini atau biar Bapak jangan sering-sering kambuh, selain dengan obat yang diberikan oleh dokter, yang paling penting adalah pencegahan. Pencegahannya yang pertama, Bapak harus makan teratur. Makan teraturnya sedikit tapi sering. Setidaknya 3 jam sekali Bapak harus makan. Tapi makannya tidak boleh yang memancing asam lambung seperti coklat, jagung, kol, kopi, teh, masih banyak lagi ya Pak ya. Nanti Bapak bisa tanya-tanya atau Bapak bisa browsing apa aja makanan yang tidak boleh atau sangat bisa mengiritasi lambung. Kemudian selain itu Bapak kalau bisa dikurangi makan makanan yang berlemak ya. Jangan lupa sering olahraga. Dan terutama kalau seandainya Bapak merasa nyeri, Bapak bisa mengatasinya dengan terapi tertawa. Bisa nonton yang lucu, bisa nonton yang lucu ataupun hal-hal yang bisa buat Bapak tertawa. Terapi ketawa bisa menghilangkan rasa nyeri, Bu? Bisa. Kenapa? Karena dengan tertawa tubuh kita mengeluarkan hormon bahagia namanya Pak. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani. Saya mahasiswa dari jalur khusus Nurse Kuala Tungkal. Saya dari kelompok Delta. Hari ini saya akan melakukan skill untuk dengan pasien saya dengan diabetes mellitus. Dan tindakan yang akan saya lakukan adalah mengganti perban. Pandai baru. Iya. Iya. Assalamualaikum Pak. Aku benar dengan Bapak Rivaldi ya? Iya, benar, Bu. Perkenalkan ya Pak, saya di sini perawatnya yang merawat Bapak dari jam pagi ini sampai jam 2 nanti siang. Hari ini saya akan menggantikan perban Bapak karena luka Bapak ini kita lihat dulu ya Pak ya, apa ada infeksi atau enggak. Lalu memperkenalkan alat-alat yang akan digunakan. Di sini ada NaCl untuk membersihkan lukanya. Terus ada Dariatul untuk menutupi luka yang sudah dibersihkan. Lalu ada Salat Excel Care untuk mengoleskan pada daerah luka yang sudah dibersihkan. Ada kasa, ada handphone, dan ada pinset. Kita mulai untuk membersihkan lukanya. Luka yang ada di kaki Bapak ini kita bersihkan dulu ya Pak. Pak, mohon maaf Pak ya. Pertama-tama sebelum melakukan tindakan
kita cuci tangan dulu. Setelah mencuci tangan, kita menggunakan handscoon untuk perlindungan diri. Pak, di sini nanti kalau misalkan kakinya terasa nyeri, dikasih tahu ya Pak ya. Soalnya saya mau kan lukanya takutnya ada nanah atau ada pus ada apa. Pertama-tama kita bersihkan lukanya menggunakan NaCl. Kalau nyeri bilang Pak ya. Kita bersihkan, kita pencet-pencet kalau ada pusnya. Lalu kalau ada jaringan yang tidak terpakai lagi atau gangren, kita gunting saja. Kita bersihkan. Kita ukur kedalaman lukanya. Lebar. Panjang lebarnya, kedalamannya, diameter. Lalu kita setelah bersih, setelah diberikan NaCl dibersihkan, kita lap supaya kering. Lalu menggunakan Excelcare. Kering nggak Kak? Sakit ya Pak? Kita ukur dari atul yang akan kita pasang. Itu menentukan sesuai luka ya Pak ya. Setelah dari atul menutupi luka, lalu kita kasih perban. Lukanya kita belit ya, intinya supaya di area yang luka Pak, sudah selesai ya Pak ya? Gimana rasanya Pak? Enak Bu. Sudah kemudian. Saya tutup lagi ya Pak. Bu.
Setelah tindakan yang dilakukan, kita beri salam kembali kepada pasien kalau tindakan yang telah kita lakukan dan tanya respon pasien. Bagaimana Pak rasanya setelah diganti perban? Rasa sedikit nyamuk. Nanti kalau misalkan ada apa-apa, ada nyeri atau gimana, panggil saya aja ya Pak ya. Setelah melakukan tindakan, kita bersihkan alat-alat, kita buka handscoon, jangan lupa cuci tangan. Terima kasih.